Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, untuk sebagian orang mungkin hal seperti ini akan terdengar seperti sebuah mitos atau sebuah kabar bohong. Namun menurut Islam ada sebuah keyakinan bahwa perbuatan kita apakah baik atau buruk maka dapat mempengaruhi penampilan diri kita. Lantas bagaimanakah cara kita untuk bisa mengenali dan menghindari perilaku yang akan merugikan diri kita sendiri? Hal ini penting untuk kita pahami sebagai pengingat bagi kita semua. Karena setiap dosa bisa berdampak lebih dari sekedar spiritual, namun juga bisa mengganggu penampilan fisik termasuk wajah kita. Lalu apa sajakah tanda-tanda dosa yang bisa terlihat di wajah dan fisik kita? Yang pertama, wajah yang terlihat kusam dan juga muram. Di dalam Islam ada sebuah pemahaman bahwa di dalam hati yang gelap dikarenakan banyaknya dosa maka akan terpancar keluar dan mempengaruhi penampilan wajah seseorang. Wajah yang tampak kusam, suram, dan kurang bercahaya seringkali dikaitkan dengan kondisi hati orang itu yang dipenuhi dengan dosa-dosa seperti kemarahan, kedengkian, dan juga kebencian. Oleh karenanya, sebagai orang yang beriman, hendaknya selalu berusaha mengendalikan amarahnya dan menjaga hatinya senantiasa bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua, mata yang tidak bercahaya. Mata sering dikenal sebagai jendela hati. Ketika seseorang terjebak dalam kubangan dosa, misalnya kecanduan terhadap segala hal yang bersifat duniawi, yang akhirnya melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cahaya mata orang tersebut bisa memudar. Orang-orang yang terlalu cinta dunia hingga lupa akan kehidupan akhirat seringkali akan kehilangan cahaya di mata mereka. Hal ini menjadi pertanda bahwa hati mereka telah tertutup dan terjebak dalam gemerlapnya dunia yang bersifat sementara. Lalu yang ketiga, wajah yang tidak simetris atau seimbang. Tanda berikutnya yang sering tampak adalah wajah yang terlihat tidak seimbang atau ekspresi yang berlawanan dan tidak harmonis dengan kondisi batinnya. Seseorang yang hidup dalam kebohongan atau dosa besar seringkali terlihat tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dan kondisi ini akan tercermin dari wajah mereka yang tampak tegang atau tidak alami. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau."
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa cinta yang berlebih pada dunia dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita menjadi lupa akan tujuan akhir kita. Namun sebagai umat beriman, kita tidak perlu khawatir, karena setiap dosa yang kita lakukan bisa kita atasi dengan taubat yang tulus dan usaha keras untuk memperbaiki diri. Allah Maha Pengampun yang akan selalu menerima taubat hambanya yang benar-benar menyesal dan kembali kepadanya. Semoga kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perlu diingat bahwa dosa yang kita kerjakan tidak hanya merusak jiwa kita, tapi juga bisa tercermin di fisik dan wajah kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.